Kok tuh di komputer. Oke, teman-teman. Nah, kita ulang lagi ya, guys. Jadi, Yap. sebelum kalian trading di dalam dunia investasi itu, dalam dunia trading, kalian jangan main depo dulu. Kenapa? Oh, Anggaplah kita baru kenal kripto. minta Nah, tolong itu. ketika kita baru kenal dunia trading, kita bicara kripto ya, karena dunia investasi itu banyak ya. Kalian wajib alokasiin dana kalian dulu. Nah, misalkan saya gunain ilustrasi ya. Jadi sebelum trading jangan cuma masuk trading, fokus dulu ke money management, Makasih ya, Kak. breakdown dulu ke money management. Nah, kita fokus ke spot dulu yang di sini ya. Saya gunain ilustrasi ya. Nanti umur itu pengaruh. Umur makin muda, kalian dana yang untuk ditempurinnya nanti lebih besar. Tapi kalau umur udah 30, udah berkeluarga, atau 35, dalam asumsi masih merintis gitu, maaf ya. Itu harus lebih hati-hati, konservatif, nggak boleh agresif. Nah, triknya adalah, saya gunain ilustrasi adalah UMR Jakarta lah, 5 koma atau 6 juta ya, biar gampang buat semua. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan Ini kalau persentasenya. Nah, saya terus aja, untuk terus yang aja sih. pertama, kalian harus penuhi kebutuhan premier Saya kalian doang. dulu. Katakanlah kebutuhan Jakarta mahal min, nggak saya mati-matian 40% kepake. Ya udah, Langsung masukin 40%. 105 Sisanya adalah sekunder. Sekunder kalian mau alokasi berapa? Bisa 30%, 40%. Tapi ini saya itu asumsiin segitu. masih muda, tapi udah nikah. Kalau Ya masih udah, muda, udah nikah, otomatis kamu alokasiin cadangan harus besar untuk dana tabungan, asuransi, entah asuransi pendidikan, segala macam, entah bangun usaha ya, segala macam. Nah, cuman sisa 20%. Nah, 20% inilah yang baru masuk ke dana investasi. Ini harus terpenuhi dulu. Kalau ini nggak terpenuhi, jangan coba-coba. Ini liburin dulu. Kalau ini belum bisa penuhin, tanam invest ke kepala dulu. Sampai nanti ini kekumpul-kumpul. Misalkan saya cuma sanggup 5% doang, Min. Kalau kalau sampai 5% doang, ya udah. Nggak apa-apa, 5%. Lama-lama jadi bukit kok. mau payment. Karena kenyataan dalam dunia trading kita nggak bisa bohong. Kapital itu penting. Nggak ada modal sehebat apapun kamu, apa namanya, nggak ada yang ditradingkan. Kecuali kamu ikut funding kayak saya. Jadi kalau kalian latih nanam invest ke kepala ke atas, kenapa leher ke atas? Kalau kalian udah yang jago trading Ya, drawdown rendah segala ya. macam, kalian didanain nanti sama company. Oke Dengan saja, catatan Kak. kalian tes lolos dulu. Nah, setelah katakanlah Oh, saya please. dapatnya 40%, Kalau misalnya 40%, terima ini kasih, sisa 20%. Nah, habis aduh. sisa 20% dari gaji berarti dapatlah ini 1.200.000, 20% dari 6 juta. Oke, Chris ya, Kak. Oke? BCA. Kayaknya ada suara yang bocor ya? Iya, ada yang bocor. Heeh. Maaf ya Kak, di ini dulu nanti baru kalau ntar nanya ini atau ini kamu open mic aja. Biar ini ya, biar lebih cepat soalnya ini ngulang. Kita ngulang. Nah, dari sini dari 1 juta dua ini katakanlah saya simulasi anak muda, dia premier 40 kebutuhan hidup dia makan, beli kebutuhan hidup segala macam. Dia ada simpenan. Simpenan ini buat entah hari tua dia modal nikah atau apa asuransi saya nggak tahu gitu. Misalkan kalau dia belum nikah, kalau udah nikah lah kan let's say finishingnya dia tinggal 20. Nah, 20 ini 1,2. 1,2 tiap bulan. Dia harus masukin 1,2. Nah, saya ambil contoh sekarang masuk ke dana taktis. Ini bulan pertama ya. Bulan pertama. Anggaplah bulan kedua belum ini ya, baru awal bulan. Jadi kalian tahu ya, nggak usah pusing-pusing. Begin the baby steps first. Uh, what you will do gitu on the future, on the last month gitu. Jadi mulai bagi salary kalian. Min, maaf sebelum masuk ke dana taktis boleh nanya sebentar nggak? Oke, boleh. Itu kan dialokasikan itu kan dari gaji ya. Itu Ya. buat yang ya mohon maaf ya buat yang gajian gitu ya. Kalau Ah, saya kebetulan punya usaha gitu Min ya. hmm, Saya ada dana, saya dapat profit sharing juga sebulan adalah. Tapi saya mau saya ada uang dingin dingin banget gitu kan. hmm, Dalam jumlah yang lumayan besar. oke. Itu saya mau kembangkan. Nah, itu gimana, Min? Apa namanya alokasinya? Dari kan kalau ini kan contohnya gaji. Nah, kalau saya mau ngembangin dari uang dingin itu yang mau saya kembangkan itu gimana? Perhitungannya apakah sama atau gimana? Oke. Sebenarnya nggak berbeda jauh sama. Kalau anggaplah ini pedagang sekarang. Kan beda-beda. Kadang 5 juta, kadang 4 juta. Betul ya? Oke, 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 Heeh. Kamu tetap kamu utamain premier sekunder dulu. Nanti sisa baru masuk tersier. oke.
Nah, tersier ini kamu kan ada sisa tabung. Nanti uang dingin itu ada dua loh. Uang dingin itu sekunder, tersier loh. Ini selama ini Hmm. orang nggak bahas. Uang Hmm. dingin asumsinya uangnya di bank. Buat saya bukan uang dingin. Kamu siap kehilangan uang yang di bank semuanya? Saya sih enggak. Enggak sih. Salah Ya. trading, dapat ya. Nah, Oke. untuk kamu punya uang dingin katakanlah ada di deposito belum dicairin nganggur atau di reksadana lah karena diputerin atau SBN gitu ya. Nah, ketika kamu mau cairin segala macam, kamu siap investasi, kamu siap misalkan kamu ada 2 M, 2 miliar. Kamu siap nggak ketika investasi ini kamu gagal hilang 2 miliar? Itu yang harus dipikirin pertama. Oke, paham, Pikirin paham. resiko. Kalau Oke, kamu nggak siap, saya siapnya adalah cuman 500 juta let's say. Ya udah 500 juta. oke. Paham ya? Oke, paham, 500, paham. 500 juta ini masuk ke dana taktis di sini. Oke. Nah, sambil kamu ada usaha kan segala macam timpah ke sini. 1.200.000 ditambah 500 juta. Dapat ya. Oke. Jadi Benar, ini benar. kalian ini bebas berkreasi. Kenapa kalian Oke. bebas berkreasi? Karena profile risk kalian beda-beda setiap orang. Ada pengusaha, ada milioner, ada yang lagi masih bekerja. Tapi nggak usah kecil hati. Semua start begin dari small thing. Oke, Hal paham. terkecil. Agree ya? Nangkep ya? Oke, paham, paham, Oke. paham. Kalau udah oke, kita lanjutin. Oke, lanjut. Heeh. Nah, dari sini dana taktis ya, dana taktis kita kan mau nih BTC katakanlah kripto. Ini kita bicara kripto doang ya. Kalau saya next nanti kita bicara tentang nilai lindung aset. Kalian harus naruh duit di gold, dolar, atau saham. Pokoknya nilai lindung, indeks juga nggak apa-apa, komoditi nggak apa-apa. Jangan cuma di kripto doang. Itu bahaya, bahaya sekali. Karena buat saya adalah dalam dunia trading itu bukan main-main. Gagal bisa depo. Saya harus langkah hati-hati. Saya anggapannya saya punya perusahaan. Nggak boleh sampai bangkrut. Bangkrut selesai lah saya. Paham ya? Nah, jadi saya akan hati-hati nih. Nah, contoh saya gunain simulasi di dana taktis masuk 1 juta. Ini saya belum sebutin. Jadi ini kita, ini dulu ya yang ilustrasi pertanyaan teman kita yang tadi ini. Tadi pertanyaan teman kita ini kita skip dulu. Oke, kita skip Oke. dulu. Kita langsung ke sini. Tapi ntar konteksnya sama. Ntar kamu pasti dapat sesuatu, ya. Nah, nanti setelah kamu ini udah apa namanya, kamu udah alokasi, kamu jangan langsung masukin semua 1.200.000. Kamu pecah lagi nih di sini. Pecah. Katakanlah saya mau dari 1.200.000 sebulan ini, saya mau alokasin 30% untuk future atau perpetual atau trading akun perang istilahnya. Yang ini kan tadinya buat investasi, ya udah pecah aja 30% buat 30% itu sebesar 360 dari 1.200.000 ini untuk akun perang. Nah, 840 ini adalah akun untuk investasi, ya breakdown lah lagi. Breakdown. Dari 840 ini kamu 840 ini untuk investasi, breakdown lagi. Oh, saran saya adalah BTC wajib 70 sampai 80%. Alasannya panjang. Tapi ntar aku jelasin deh. Alasannya panjang. Sisanya baru 20 sampai 30% terserah, bebas. Altcoin juga boleh. Oke. Nah, kalau habis dari sisa dan panjang ini masuk ke altcoin 20-30% ini kenapa? Karena altcoin cari market cap masih rendah. Jadi kamu nggak spekulan. Kamu berharap market cap yang masih rendah itu ntar akan berkembang, kamu profit gede. Tapi jangan greedy, jangan kayak BTC, tahan-tahan panjang. Ketika udah saatnya udah profit, take it. Oke. Nah, saya katakan 70-80%. Saya gunain ilustrasi di sini adalah 80% saya alokasin ke BTC, altcoin cuma 168. Nah, dapat dong 672. Nah, setelah Hah? setelah dapat 672, Ya udah baris sih. hmm, oke, kita lanjut ya. Setelah dapat 672 ke investasi, saya bagi duain lagi. Saya pecah lagi 672, cuma dapat 336. Kan Kenapa kamu harus yang bayar. Kamu yang bayar. ada yang bocor ya suaranya? Oke, kita lanjut ya. Kenapa harus sisain 336? Saya usahakan dana taktis saya ini 1.200.000 setelah saya pakai DCA pun tidak habis, harus ada sisa. Itu alasannya, sesimpel itu. Jadi 672 ini kamu bagi 336 dapat. Baru kamu invest. Katakanlah saya mau invest dari yang kecil-kecil dulu. Kenapa harus dari start paling kecil? Karena nanti ketika BTC koreksi atau bull run selesai dunia investasi kamu, kamu harus tetap DCA di bawah. Kalau kamu DCA terlalu besar di atas,
Nanti ketika dia turun bottom, kamu nggak punya dana tembak lagi yang besar. Otomatis kamu averaging kecil. Nah, ketika bull run naik, belum tentu all time high. Katakanlah gagal all time high cuma naik setengah. Kalau kamu nggak pakai cara saya multiply, orang lain udah profit, kamu kehabisan dana dan masih minus nyangkut. Karena gedenya di pucuk. Dapat nggak sampai sini? Oke, paham. Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, kalau yang dananya gede, kamu bisa pakai multiply 2 kali lipat, 3 kali lipat setiap turun DCA kali 2. Itu terserah kamu. Kalau tapi buat saya, misalkan saya konservatif nih, saya belum ada dana nih Min, masih merintis, saya hati-hati. Start begin 1.2 minimal atau 1.5. It's okay. Multiply. Saya gunain ilustrasi. Katakanlah saya cuma sisa nih 336. Nah, nanti di bulan awal nih, saya DCA nih, saya start awal. Saya ngelihat ada area demand. Kayak kemarin BTC kan masuk area DCA 1. Saya start misalkan 50.000 doang saya beli BTC. Nggak tahu bisa beli 50.000 di BTC bisa nggak sih teman-teman? Gue nggak pernah beli, gue gocap doang. Bisa ya? Bisa harusnya. Kalau Eh, bisa oke, kita ambil ilustrasi gocap ya. Nah, Amin. kita nggak bicarain slippage segala macam ya, cincai lah itu kan kita investasi ya. Nah, katakanlah saya DCA, ini saya beli compounding ya. Saya nggak sebenarnya nggak suka sebut DCA, cuman anak-anak kripto nyebutnya DCA aneh. Harusnya DCA itu cuma buat dollar cost averaging, cuma buat dolar. Ketika dolar turun beli, asumsi dolar naik itu strategi klasik zaman dulu sebenarnya udah nggak bisa berlaku buat sekarang. Harus diadaptif. Cuman orang-orang kripto nyebutnya DCA, cuman saya ikutin aja. Namanya compounding system sebenarnya ini. Uh, compounding multiply. Nah, jadi saya start 50.000. Ini DCA 1 nih. DCA 1. Nah, ketika turun lagi ke demand kedua, saya melakukan DCA kedua. Caranya adalah 50.000 ini dikali 1,2, dapatlah 60.000. Duit-duit ini dapat dari mana sih? Dari sini. Paham ya? DCA. DCA Paham, 3, paham, saya paham. Oke, oke, paham. DCA 3, DCA 4, katakanlah sebulan 4 kali entry. Nah, karena kamu katakan kamu spot, kamu kerja nggak sempet, kamu cuma ngelihat demand daily atau 4 jam. Paling sebulan cuma 4 kali, 5 kali entry atau 6 kali entry, nggak banyak kok. Tapi kalau yang saya mau DCA tiap hari, tapi dana saya terbatas, ya gampang. Kamu tinggal breakdown ini aja. 50.000 kamu mau pecah jadi 55 kali katakanlah. Berarti kamu tiap hari DCA 10.000. Simpel itu. Cuma saya nggak suka cara ini. Sebenarnya saya nggak mau DCA averaging cost rata. 10.000, 10.000, 10.000 itu bahaya buat saya. Ntar saya jelasin di chart. Kalau mau saya DCA mendingan 5.000, saya nggak tahu bisa beli BTC di goceng nggak. Ini terlalu kecil soal kapitalnya. Kalau goceng otomatis turun, kamu kali 1,2. Kalau turun lagi kamu kali 6.000. Ini lagi kamu kali 1,2. 7.200 sampai sampai ketutup ini 50.000. Kalau 50.000 ketutup baru 60 turun nih kayak 60.000. Artinya kamu tiap hari bisa DCA. Paham ya? Nah, ini ada yang bocor lagi suaranya. Halo? Belum nih bumbunya. Untuk yang bocor siapa suaranya? Farhan, Nur Farhan. Langsung aja dengan di mute all. Nur Farhan bocor demi. Heeh. Nur, tolong di mute dulu ya Nur. Apa gue bilang, Bang? Waduh. Ini kalau aku mute sendiri, mau mutein dia, ntar dia bisa open lagi nggak? Aku nggak enak soal sungkanan. Gue kerjain. Bisa harusnya. Bisa aku mute dulu ya, sorry Nur. Oke, kita lanjut. Jadi kalian bebas, kalian bisa untuk ini BTCA, untuk yang compounding daily. Kalau yang udah aktif yang nongkrongin chart terus kalian bisa ini di breakdown lagi pecah ke sini. 50.000 di breakdown, 60.000 di breakdown. Dengan rumus persamaan sama multiplier di sini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan baru nggak ada pertanyaan baru lanjut lagi. Halo Bang Jul. Lanjut ya. Oke. Nah, Oke, lanjut. nanti setelah kamu sampai dengan akhir bulan kedua ada sisa dong 1.200.000 ini. 1.200.000 dikurangi 336. Bang Jul. Bisa 864. Betul ya? Halo, 864 halo. dikurang lagi ya. Halo Bang Jul, mau tanya dong. Hah? Emang kalau ngecek DCA 1, DCA 2, DCA 3 itu gimana?
Ngeceknya, maksudnya ngeceknya gimana tuh? Maksudnya supaya tahu ini DCA 1 kan, habis itu turun lagi kan ke DCA Hmm. 2, DCA 3 tuh ngeceknya gimana? Cara tahunya gimana? Kan kita Oh, nggak salah. itu tergantung kamu. Kamu gunain analisa atau enggak? Ada mau pakai area demand supply kah? Atau misalkan kamu nggak mau pusing, saya pakai kayak sistem botnya di Mobi. Dia udah buat sistem otomatis auto invest. Pokoknya tiap akhir bulan tanggal berapa atau tiap minggu tanggal berapa, tiap hari Jumat dia auto DCA itu juga bisa. Halo? Oke, oke Bang. Nangkep ya. Jadi ada itu pertanyaan bagus sih. Sebenarnya itu belum belum aku lanjutin ke yang sana, cuman bagus artinya kamu nyimak. Soalnya nanti ada ininya. Kalau saya sih lebih suka analisa sendiri. Teman kalau yang pakai fix, ini namanya fix ya. Fix risk. Kalau yang kamu mau pakai fix risk yang tadi saya bilang, nggak mau pusing, udah Min. Ini saya DCA 1, DCA 4, pokoknya sebulan saya harus DCA 4 kali. Tiap hari Jumat saya auto beli. Itu juga bisa. Dapat ya. Cuman saya nggak suka kenapa kurang presisi. Karena bisa aja di hari Jumat harga lagi jatuh. Saya auto pancung. Akhirnya saya keseret Trudon dulu. Harusnya saya bisa optimalin profit saya bisa beli di area bawah gitu. Dapat ya, cuma itu nggak jadi masalah. Oh, jadi sebelum DCA harus pantau market dulu gitu, Min, maksudnya. Ya, kalau kamu bisa analisa akan lebih bijak ke sana dong. Kalau kamu analisa Oke, ini oke, baru oke. masuk. Tujuannya untuk optimalisasi aja. Oke, oke, kan karena banyak apa namanya influencer yang bilang harus tutup mata lah segala macam. Sesat. Intinya gini, kamu harus kritis berpikir. Kalau dia bicara begitu, logis nggak di otak kamu? Iya, nggak logis sih. Kalau nggak logis tinggalin, ya. Jadi Oke, sip. uh, jadi sebenarnya nggak usah harus profesional segala macam. Uh, Anak nggak apa namanya anak yang tidak tahu apapun sebenarnya bisa. Yang penting kritis kita, logis kita berjalan gitu. Uh, jadi jangan Oke, berkecil hati. Buat pemula pun nggak kalah sama yang udah senior senior atau yang katanya profesor lah apalah, nggak kalah. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti potong-potong sini, abisin ke DCA, mau di sini, segala macam, terserah. Misalkan DCA 5 kali, 6 kali, habis potong ke yang future, tetap masih ada sisa. Entah 300.000 atau 500.000. Paham ya habis ini ya? Nah, ini nggak boleh dihabisin dalam 1 bulan, kumpulin. Nanti kan bulan kedua kamu gajian lagi nih, masukin lagi 1,2 juta di sini. Lakuin yang sama di sini. Kenapa harus disisain dikumpul-kumpulin? Kalian sadar gak? Ini makin ke bawah makin gede compounding sistemnya. Hmm. Halo? Ya. iya, sadar. Oke, itu kan rumus ya, Min ya. Ya, coba katakanlah BTC biran katanya. Kata anak kripto ya. Fase market bir. Oh, gembor-gembor turun, koreksi segala macam. Nah, ini kesempatan kalian dengan dana yang sini habisin ke sini DCA 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 DCA. Dengan rumus ini dana kapital di sini ada 1.200.000 sini masuk. Harusnya kalian tenang hidup. Paham ya sampai sini ya? Ya. Andaikan saya gagal di dunia investasi kripto, kripto bangkrut, kena hack, Google Quantum, IBM Quantum, teknologi kuantum berhasil ngeacak-acak address, ngeriset, habis duit saya segala macam. Saya masih punya 40% sekunder ini. Saya masih bisa ngajutin hidup dan mulai usaha baru. Perbaiki hidup untuk recovery. Kalau kamu nggak pakai strategi saya ini bangkrut, kita gembel. Paham ya? Siap. Ya, apa saya ngomongnya agak barbar ya, soalnya apa ini wajib gitu. Tanpa ini sia-sia. Nggak usah pusingin analisa teknikalnya gacor-gacor, nggak usah pusingin itu. Teknik nggak ada yang gacor, itu flexing-flexing doang. Oke, santai, Min. Mm. Nah, ya saya bicara apa adanya karena saya apa ya praktisi. Saya nggak tahu saya memberitahukan yang kenyataan, fakta. Nggak ada yang manis di market, semua too good to be true. Cuman jual harapan, itu yang saya maksud. Oke, kalau udah sampai sini. Nanti kan kalian kepake lagi nih dengan DCA 1, DCA 2 segala macam. Ini tetap ada sisa. Ntar sisa-sisa kumpulin. Kalau kamu ada rezeki, katakanlah sales atau apa dapat bonus closing banyak, tambahin lagi ke sini dananya tersiernya.
Gede-gedein, kumpulin. Soalnya ini nanti berguna buat apa? Nanti kalau dana kamu ini di sini udah gendut nih, kamu bisa alokasiin dana lagi beli emas fisik. Misalnya kamu beli emas Antam, kamu mau beli saham BBCA. Oh, saya mau beli surat utang negara lah. Kayak apa bunganya tinggi nih 6,5% per tahun lumayan. Nilai lindung aset. Atau beli dolar lah. Dolar lagi murah nih. Tujuannya apa? Kalau kripto hancur, dolar naik, minimal minus di kripto kamu berkurang. Ketolong di dolar. Kalau dolarnya anjlok, kamu ketolong di emas. Emas lagi terbang. Nutupin minus di dolar. Ketika dolar naik, kamu bisa jual dulu. Beli emas. Puter-puter gitu aset. Paham ya? Halo? Siap. Oke. Oke, paham. Nah, kalau ini udah ini, nanti kan yang di future ini kan tadi saya bilang alokasi 30% nih. Ini serah kamu ya, bisa 5%, 10% serah kamu kumpulin nih future. Ya di future. Nanti kalau yang di future kekumpulin minimal 1000 USDT, minimal, wajib. Soalnya 1000 USDT baru kerasa kamu cuannya. Nah, ketika sudah 1000 USDT, baru tembak ke akun future loncat ke sini. Akun perang nih, yang buat makan sehari-hari. Karena kalau kamu trading di investasi belum tentu setiap bulan profit. True. Paham ya? Kita harus pecah nih. Saya harus ini nggak wajib ya kalau future. Tapi karena saya trade for living, ini saya harus jalan. Kalau saya nggak ini, saya nunggu ini mati. Saya makan sendal jepit. Nangkep ya maksudnya ya? Oke, oke, nangkepin. Ya, ini cuman ini sih metafora hiperbola sih sebenarnya. Nggak sampai makan sendal jepit juga karena kalian kalau mau trade for living sebelum ke sini kalian harus punya tabungan minimal 1 tahun. Oh, ya. Anggap aja kalian investasi ini 1 tahun gagal semua dulu. Kenapa? Tabungan 1 tahun ini buat kalian makan. Jika skenario terburuk itu 12 bulan kalian nggak ada profit-profitnya rungkat semua. Paham ya? Jadi Ya, trade for living tuh nggak bisa, oh saya pede min, ada dana langsung tembak, pikirin ini dulu. Buat perut lah istilahnya. iya, iya. Oke? Nah, sebelum saya lanjut ke future, ada yang bingung nggak di sini? Soalnya ini yang paling rumit. Kelihatannya easy, tapi ntar dipraktekin bingung. Dan wajib ya, kalian catat di Excel kayak gini. Saya ada rekapan Excelnya. Saya nggak pernah nego rule saya. Hmm, Oke, selama di shell-nya nanti ada apa rumus-rumusnya sih sampai saat ini udah paham sih Min. Tapi nanti minta tolong kalau nanti ada sesuatu yang apa namanya lupa gitu ya. Ini rumusnya gimana bisa nanya lagi ya Min ya. Boleh, boleh. Jangan 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 khawatir. Soalnya ini eh, ini kan konsep draft ya. Nanti pasti kalian ada sesuaiin masing-masing. Kayak saya nih ada konsultasi ke beberapa orang. Mereka modif, semua rata-rata modif. Oke, Karena oke. saya suruh profile research dia beda-beda. Setiap orang ada Oke. cadangan alokasi beda-beda. Ini ilustrasi aja contoh sederhana. Eh, ada pertanyaan nggak sebelum lanjut sini? Kalau yang feature mah udah gampang. Ini doang yang susah nih. Soalnya ini udah permainan. Jadi kalian gak usah khawatir teknik ini bener gak sih? Min, nih. Jadi saya kasih tahu perusahaan yang berkembang atau perusahaan maju segala macam, dia ada laba ditahan, ada dari kas setara kas itu bagian dari kreditnya dana taktis buat bangun perusahaan baru, bayar hutang yang tidak terduga, segala macam atau segala macam mereka ada dana taktis. Kita ngikutin konsep company sebenarnya. Cuman versi perorangan kita. Paham ya? Oke, paham Min. Kita nggak perlu aneh-aneh pakai statistik SPSS ngikutin. Oh, harus analisa future value-nya berapa dengan investasi sekarang kira-kira akan balik modal berapa. Itu kelibetan. Itu udah kerjaannya tim pre-budget gitu. Karena kebetulan saya bagian tim budget kayak gitu jadi saya tahu gitu. Ah, apa namanya rata-rata ini dipegang oleh PMA atau perusahaan yang TBK gitu. Dan kita terapin ini. Jadi apakah ini benar? Agamanya apakah ada risiko? Ada tapi kecil sekali, kayak nyampe 5%. Dari sisi logika aja nih, dari pembicaraan saya gini segala macam. eh nah sekarang saya ajak kalian berpikir kritis. Ada risiko nggak di sini? Apakah udah optimum nih? Masuk akal nggak? Gitu. Maaf, Winjo, saya mau tanya. Heeh. Itu kita kalau DCA full BTC apa sama altcoin juga?
Kalau DCA saran yang tadi saya kembali yang ke sini nih. Ini wajib BTC 70-80% BTC, no nego. Jujur aja kalau saya. Sisanya 20-30% kamu boleh DCA 168 ini pecah. Berarti pecah ke altcoin kecil-kecil. Kan market cap altcoin kecil-kecil ya. Kamu beli 5.000, 10.000 juga dapat sebenarnya. Ini terserah kamu pecah berapa koin. Karena buat saya kalau BTCA tumbang, kripto bubar. Logiknya sederhana. Mau utilities token semua Web3 hancur. Karena ingat, mau sebagus apapun fundamental, ujung-ujungnya work by the trust, not approve sebenarnya. Bitcoin semua ada harga karena kepercayaan, masih ada permintaan. Ya. Logis ya. Jadi kita harus jujur buka-bukaan. Saya bilang, oh Bitcoin akan gini, probabilitasnya nggak ada probabilitas pasti begini. Saya tetap mikir resiko selalu ada. Yang seperti saya sering bilang, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba Google Quantum ngehack, Korea Utara berhasil dapat Google Quantum ngehack semua wallet, atau enggak amit-amit tiba-tiba ada badai matahari nyerang internet. Gembel nggak kita? Address kita nggak kelacak riset semua. Atau teknologi Google Quantum kan makin jago nih, makin bagus nih. Ada Satoshi kedua. Dia ciptain teknologi lebih canggih daripada blockchain-nya Bitcoin. Bitcoin klasik dibuang nggak? Pasti. Kita harus pikirin itu juga. Faktor X variabel yang force merger. Artinya variabel-variabel yang tidak kepikiran, yang tidak itu di luar kehendak kita, di luar plan kita. Karena dalam statistik pun selalu ada tuliskan standar deviasi, standar estimate of error 5%. Statistik aja yang segitu udah mutlak, dia nggak mau, tetap ada melesetnya. Takut ya. Nah, nanti kamu bisa spekulasi di altcoin. Teman kalau yang buat spekulan nih, yang anak barbar nih. Tadi kan kamu tanya ke altcoin. Oke, boleh lah. Kamu 70% altcoin kecilin, 30% ke altcoin. Itu oke. Intinya, yang saya mau kasih tahu ada lagi nih. Resiko makin besar karena untung makin besar. Tapi kalau nggak siap resikonya, jangan coba untung besar. Saya punya 1 miliar, let's say. Saya cuma siap kehilangan 30%. Ya udah, 30% ini saya pertaruhkan. Beda dong sama orang yang punya 1 miliar. Saya berani all in. Gagal saya masih makan dari orang tua saya. Orang tua saya kaya raya toh 100%. Beli di harga yang sama. Bitcoin beli harga 80.000. Harga ke 100K. Yang kaya, yang maksimal berapa? Yang 100% kan, yang all in kan. Dapat nggak? Hmm. Yang ini gimana? Dapatnya kecil, cuma 30%. Kalah sama ini. Tapi sebenarnya dia nggak kalah. Karena kita lihat cuan berdasarkan persentase, bukan nominal. Oke, saya nggak irimin, udah tahu saya gitu nih. Ini jangan lupa, kalau kamu cuma rela 30%, artinya pondasi kamu belum kuat, kamu nggak siap 70%. Kalau kamu all in hilang 70% ini, hidup kamu berantakan, bubar. Kita kan nggak tahu, dia 1 miliar 100% all in, ya ini paling 1% dari aset dia, karena dia miliuner, triliuner, let's say. Atau nggak ada jualan kelas, habis, tinggal ada uang dari jualan kelas, depo lagi kok. Kalau benar, jackpot, oh ya saya jago hasil analisa trading saya. Iya nggak ada psikologi, duit habis depo dari orang jualan kelas toh, muter-muter duitnya. Beda sama dengan ini. Dapat ya. Jadi kalau saya nih jujur, saya jualan kelas. Uang kelas saya akan masukkan semua ke trading. All in, puluhan juta bisa jadi miliaran. Saya nggak ada takut. Saya gagal rungkat pun di sini. Saya tetap jualan kelas, duit masuk, saya depo lagi. Tapi kalau berhasil, ini jadi portofolio saya buat jualan. Ya. Tapi memang begitu sih, penjelasannya kan dia kan apa namanya mengacu kepada apa namanya yang Harvard dan Yale itu kan yang endowment. Mm-mm, betul. Logika deh, logika. Saya kasih tau fakta logika ya. Jadi buang jauh-jauh semua yang 1 juta menjadi 10 miliar segala macam. Bank Indonesia dengan segala jenis tetek bengek bunga variasinya itu cuma 5,6%-an lah per tahun. 3% lah. 3 sampai 4% lah. Surat hutang negara aja cuma 5,6%. Tapi kok kenapa masih laku? Investor besar.
Artinya kapasitasnya memang segini udah bagus. Kalau ada yang janjiin kalian investasi bisa dapat 10% per tahun aja, ini udah nggak masuk akal. Ini udah beresiko. Coba kamu tanya, saya pernah baca artikel, siapa ya, salah satu orang terkaya di Indonesia juga. Ada yang nawarin dia bisa profit segini dari trading. Dia ketawa, tinggalin. Lu nggak logis, apalagi yang bilang win rate-nya 70% segala macam. Takut dia. Karena buat orang kaya adalah yang penting duit dia nggak angus. Lebih baik, Kok Andrew itu mah? siapa? Kenapa? Kok Andrew itu mah? Kok Andrew ya? Iya, Oh, gue lupa itu namanya gue pernah nonton ketawa gue ngakak. iya, Kok Logika Andrew itu. aja, pemerintah aja segini kalau dia emang bisa janjiin segini segala macam, ini kenapa nggak ditarik ikut Bu Sri Mulyani kerja di Bank Indonesia gitu. Udah, jangankan Bank Indonesia, The Fed semua udah ngejar dia. Orang ngalahin suku bunga US kok, ngerti nggak? Ngalahin investor segala macam karena JP Morgan, BlackRock segala macam itu rata-rata cuma 5% per bulan. Per bulan loh. Memang udah ngalahin ini kan aman ya. Aman, nggak ada resiko. Ini 5% gede per bulan. Berarti per tahun berapa? 5% kali 12. Gede, kelihatan 60%. Tapi ingat, resiko. Gagal, duit hilang. Sebesar 5% juga. Ini gue jadi kemana-mana ya. Tapi nangkep ya esensinya ya. Oke. Sekarang dari sini udah paham ya DCA 1, DCA 2, alokasi. Ini wajib. Wajib kamu lancarin, biasain. Caranya nih biar ngerti gampang. Nyontek template punya saya, ketik sendiri. Sama kayak anak-anak elit yang beberapa yang konsultasi sama saya. Dia bikin sendiri ini. Dia ngetik-ngetik. Di situ oh baru ngeh lancar nanti. Kalian kalau cuma lihat nggak ngetik-ngetik, ntar bingung. Jadi buat lagi template seperti saya boleh nyontek, tapi buat dengan skema yang punya kamu. Termasuk tadi variasi, ada uang dingin, segala macam combine ke sini. Kamu uang combine siapnya 500 juta dari 2M. Berarti 1,5 M-nya masuk ke sekunder, tabungan. Baru 500 jutanya masuk ke dana taktis, tambahin. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa? Min, yang saya udah dinyangkut-nyangkut di atas gimana Min? Masih nyangkut $5.000 katakanlah. Sedangkan saya disuruh riset mulai dari sini. Kenapa nggak ada yang nanya itu? Ini kan konsepnya mulai dari nol, orang baru kenal kripto. Bagaimana saya yang udah tengah-tengah nih Min, saya baru join Elite tapi udah portofolio saya udah minus 50.000. Atau minus 5.000 lah, nyangkut. Kenapa nih? Minus ya, minus 5.000 ya. Halo? Caranya Ya. gimana? Sedangkan saya harus perbaikin MM saya. Ini saya udah gagal, salah, cacat, kena FOMO. Dalam bisnis, dalam akuntansi pun ada yang namanya cut off. Padahal simple loh. Ini pada takut banget salah. Padahal tinggal jawab. Nggak dijewer kok kalau salah. Gue bingung. Jadi gini, biarin 5.000 ini udah selesain. Kamu pembukuan kamu mulai dari ini. 5.000 ini kamu anggap adalah kesalahan kamu udah selesai. Jadi sebenarnya konteksnya dalam satu akun ya. Dalam satu akun kamu harus bedain. Kamu cut off misalkan ini mulai bulan depan nih. Setelah kamu ngerti ini saya mau mulai di bulan Juli let's say. Akhir bulan. Ya udah. Hitungan kamu dimulai cut off bulan Juli. Yang Juni ini biarin. Udah biarin. Ini anggap aja investasi lain. Kalau kamu bingung. Ini kan hybrid kayak nyatu ya. Cut off lama, cut off baru. Bikin dua akun aja. Akun istri kayak pakai mulai riset daripada bingung. Tapi kalau yang nggak mau bingung cuma punya satu akun misalnya mau fokus segala macam. Saran saya atau kamu buka lagi akun di exchange lain. Oke. Tapi kalau memangnya satu akun misalnya cuma satu gede nggak apa-apa cut off. Cuman kamu cut off-nya harus ada catatan di Excel. Jadi kamu tahu meskipun portofolio kamu di sini minus yang bawahnya untung nanti ya, kamu udah tahu nih cut off-nya dari bulan apa, mulai start yang ini di mana. Ada pertanyaan nggak yang itu masalah cut off? Halo? Aman sih, Min. Aman? Oke. Kedua, nggak ada yang bertanya begini. Kalau ini lagi harga turun, kita beli terus. Kalau harga naik gimana? TP nggak sih? DCA up nggak sih? Kalau
pembahasannya soal Bitcoin, oh, jangka panjang hold nggak sih, Min? Sebenarnya tergantung kamu. Kalau itu bebas ya. Kalau BTC oke, kalau altcoin jangan ya saran aku. Nah, cara triknya begini. Kalau ternyata harga naik 50.000, kamu kan ada duit di sini nih. Sisa dana taktis nih. Makin lama makin gendut loh ini. Karena tiap bulan tembak terus. Sedangkan ini naik nggak segede yang di sini. Paham ya? Jadi ini nggak linear. Nggak linear. Kenaikannya di sini lebih besar yang di sini daripada yang di sini. Jadi otomatis ini harusnya hitungan makin gendut. Kalau ini makin habis DCA-nya, habis ke sini, berarti kamu start salah awal di DCA ini. Kamu nggak pakai rumus bagi dua ini. Kamu naruh awalnya kegedean. Katakanlah start awal 200.000 langsung. Tapi kamu nggak lihat di sini cuma 1,2. Dia itu dibagi dua. Jadi ini start awalnya penting. Dapat ya? Nah, lanjut selanjutnya. Kalau memang harga naik, averaging upnya berapa? Cuma 50.000 dari start awal, dari sini. Nggak boleh dilipat gandain, makin ke atas makin gede. Wajib cuma 50.000, naik lagi 50.000, 50.000, 50.000. Kenapa? Begini, kamu dalam suatu harga, dalam chart, let's say, kamu beli ini DCA1 100K, di harga 100K Bitcoin, let's say. Ini turun, trak, 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 sampai 60.000, berarti kamu DCA 60.000. Nah, kalau kamu DCA ke bawah ketika 60.000, ketika ternyata harga mulai koreksi, kamu naik, BTC naik nih sampai ke 75.000 aja. Kamu udah profit loh. Yang ini kan minus, ini minus, ini minus. Tapi di sini profit gede. Kamu kalau ditotalin ujung-ujungnya masih untung, tapi dikit tipis karena kepotong yang atas minus. Dapat ya? Lebih bagus sebenarnya multiply-nya kali 2. Kalau yang 1,2% sampai 1,5 ini yang buat dananya cekak. Logis ya. Nah, kalau averaging up, kenapa nggak boleh makin gede? Kalau kamu di sini 50.000, kamu di sini 100, 200, 300, nanti ternyata kamu buy-nya di supply. Tadinya demand berubah jadi supply. Ketika kamu turun ke sini, minus kamu gede banget loh, berdarah-darah loh. Dapat ya. Nah, kalau masalahnya kamu hold di BTC, it's okay. Tapi kalau saya orangnya nggak suka lihat yang udah plus jadi minus. Kalau saya katakan di harga naik 50.000 nih, saya ngelihat ini supply turun, harga mendekati demand sini, saya tutup posisi di sini 2. Atas minus, bawah untung, nggak apa-apa. Yang penting total harus plus. Bahkan mungkin kalau masih minus, saya tutup yang profit yang bawah sini. Oke, prinsip saya harus plus. Saya nggak takut karena ketika saya ngelihat di area demand, harga koreksi selesai, mulai naik lagi, saya DCA lagi gocap. Saya nggak mau nahan harga turun minus naik meskipun katanya BTC ujung-ujungnya naik. Tapi saya nggak kuat, nggak rela ngelihat usaha saya yang udah plus berubah jadi minus. Itulah kenapa di hype kemarin. Padahal kalau dihitung logika kalau hold segala macam ya apa kata orang bener kan. Saya kan nggak tahu harga naik atau turun ke depan. Ujung-ujungnya gambling. Saya hype kemarin ketika ada saya untung saya tutup posisi. Ketika turun saya buyback untung dikit saya tutup. Naik ya tinggal beli lagi gitu. Karena kita bisa teknikal. Optimalisasi profit loh. Tapi kalau yang nggak mau pusing karena kerja segala macam, BTC nggak apa-apa, hold aja. Nggak apa-apa. Dengan asumsi adalah kalau BTC ini kemungkinan kecil untuk saat ini sampai apa meskipun kita nggak tahu ya karena saya jujur aja agak takut sama Bitcoin karena Bitcoin ini nggak punya nilai fisik meskipun mining pakai cost oke cost cuman tetap aja selama ini orang masih pakai BTC buat money laundry segala macam masih ada permintaan. Tapi kalau saya takutnya kalau ada teknologi yang lebih baru di Bitcoin atau dihack sama Google Quantum apa misalnya komputer kuantum segala macam yang segala macam trust hilang habis. Kalau emas nggak mungkin. Emas mau perang dunia uang nggak ada harganya saya masih bisa jual emas gitu. Halo, Iya. Siap. Oke. paham ya? Nah kalau udah paham baru alokasi ke perpetual future. Nah dari future ini kenapa minimal 1.000 biar kerasa. Buat pemula yang nggak pede atau mau coba-coba risknya minimal 1% dulu aja. 1% dari 1.000 adalah setiap rugi kan 10 USD. 10 USD pasang SL. Nah nanti kalau buat pemula masih nggak pede takut nih 1% ini pecah menjadi 10, 10, 20, 20, 40.
Artinya kena SL cuma $1, $1, $2, $2, $4. Total 10. Artinya kamu 1000 ini kamu harus 500 kali SL baru MC. Itu kan gak mungkin loh. Even kamu lempar koin pun ada bener ada salah. Nangkep ya. Tapi kalau udah lancar, mulai startnya 1%. Setengah persen lah, jangan 1%. 0,5%, $5. Ini udah kerasa loh. $5 kamu 1:1 aja, kamu satu posisi profit 5. Ada SLTP, kamu sehari dapat $20-50 aja. Buat yang pendapatannya, misalkan yang buat yang ini yang gaji UMR segala macam, 20-50 ini udah cukup buat makan satu hari loh. Udah bersyukur loh, puji Tuhan loh. Yeah, true sih. Betul ya? Kalau ketika ini rugi SL hari ini nggak profit ya udah biarin. Besok lanjutin lagi. Ikutin rule-nya, ikutin sistemnya saya kayak robot. Ntar ujung-ujung portofolio grow kok. Nggak usah berharap jackpot hari ini segala macam karena kita berbicara yang jangka panjang konsistensi. Rumusnya adalah ini lebih enak lagi kalau nanti dananya udah gede. Katakanlah kamu mau taruh 10.000 langsung. Lebih enak lagi. Risk kamu 1%, kamu pecah lagi. Karena dari 10% satu dari risk yang 50 USDT ini. 10-10 kamu sekali SL 55. 10-10, 20-50. Kamu 5 posisi aja baru SL 1% di sini. Ini rumusnya mutlak buat saya wajib rumusnya. Saya selamat di future pakai ini rumusnya. Bukan soal teknikal gacor, bukan. Saya pakai rumus ini mau SL saya beruntun, saya selamat. Ada pertanyaan, ini wajib katam ya. Kalau ini udah katam, baru masuk ke trading. Jangan coba-coba trading pakai duit segala macam kalau kamu ingin serius di trading, tapi tanpa persiapan ini. Kecuali kamu iseng-iseng doang. Halo? Ya, jangan temen. Iya, oke, Min. Yang penting money manajemennya dulu kan dibenerin. Ya, trading tanpa money management tuh bohong. Kamu ada kan baca yang dibuat edukasi saya yang PDF itu Ada. kata-kata investor gede loh. Kamu baca deh kata-kata mereka. Mereka sama kayak saya karena saya juga belajar dari mereka. Mereka nggak bicara teknik mereka gacor kan? Nggak ada kan? Semuanya apa? MM. Mereka putar dari investor pakai apa? Money management. Oke. Kalau misalkan Oke. Yuk sesi tanya jawab. Kalau misalkan udah ini aku nggak tahu deh. Tadinya aku mau lanjut ke teknikal gitu ya, teknikal dasar sampai ini. Jadi uh, mungkin next sesi aja ya. Next sesi saya akan kasih tahu gini. Teknikal itu kalian nggak perlu hafalin pattern segala macam, nggak perlu aneh-aneh. Kalian jangan kira makin canggih kalian marking, kalian makin profit. Makin jago kalian analisa, kalian makin profit. Market kerjanya nggak gitu, bro. Beda sama kerja biasa. Kerja biasa kamu belajar benar-benar, kamu pinter, disayang bos, hasil kerja kamu benar, gaji kamu naik pangkat. Trading nggak gitu. Trading nggak nunggu, nggak peduli kamu sempurna. Kamu orang pinter pun aja gua analisa pun SL ya SL. Kenapa? Karena market unpredictable. Market tuh nggak linear. 1+1=2. Kamu tuh sama aja kamu menantang emosi manusia. Itu kan market bergerak karena emosi manusia dalam pengambilan keputusan. Jadi teknikal itu kamu cukup ambil core-nya aja. Kalau itu serah kamu. Kamu mau pakai teknik apa, yang penting kamu paham esensinya. Kalau saya selalu ikut bandar istilahnya. Saya ikut smart money, ikut institutional order flow-nya. Saya nggak mau sok-sokan nebak-nebak, saya ikut aja. Antara duit banyak sih saya ikut. Kalau dia SL, saya kena SL. Artinya kan dia dimakan hantem institutional order lain. Kan institutional saling berperang. Bid overnya gede-gede duitnya. Halo? Oke. Oke. Jadi teknikal yang saya share itu harusnya udah efektif, paling gampang, udah buat semua. Kalau saya sering kok buat anak-anak senior di sini sering udah pada tahu lah. Kalau yang senior yang sering ikut live saya, teknik sederhana tuh di dalamnya udah ada pattern, udah ada technical ICT, SMC, price action, rectangle, apalah namanya yang aneh-aneh itu semua udah ada di dalam. Tanpa kita cukup kelihatan power of buyer sama seller aja gitu. Kira-kira gitu aja sih. Leverage. Oke, pertanyaan bagus. Sebenarnya saya mau nge-share gini, even yang belum ngerti trading di pemula hari ini bisa ke
udah bisa trading, nggak usah pusing-pusingin di platform. Pasti kalian rata-rata pusing dong di platform. Leverage kok begini gini, setting gini kok gini, hitungan rumusnya kok gini, hasil MM-nya jadi nggak sesuai. Ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Pusing entry di platform exchange. Ya, Kenapa? saya yang pusing, Min. Ya, itulah yang mau saya share teknik. Aku coba deh aku share dikit ya biar nggak pusing. Soalnya waktunya udah ini. Kalian nggak bosen tah gini-gini apa namanya? Eh, nggak bosan sama saya kah maksudnya? Nggak ada kata Enggak bos. lah. Enggak ya, thank you. Belajar kok, Justru nama belajar. ilmu. Belajar kok. Ya, thank you. Jadi nggak usah terkesima sama yang ini ya, sama yang teknikal ini gacor segala macam. Saya buka fakta gitu. Nah, kalau nggak percaya, ajak aja thread gitu. Nggak ada yang ini kan. Tunggu aku bingung. Aku bukanya di mana ya? Ntar kita buka ke teknikal ya. Ada yang beli mie nggak tadi short? Hah? Ada yang short Oh, mie nggak? Mie enggak? enggak, Saya mie dapat goreng apa 50 mie rebus? dapat 50%, ternyata sampai tembus 100%. Nyesel ya? Kasihan. Udah nggak Iya. apa-apa, nikmatin aja. Kalau kita trading tuh emang begitu. Saya malah kena di Huma. Huma tuh. Huma ini itu paling sebel kalau likuiditas dikit. Soalnya kita nggak tahu kan likuiditas dikit kan. Kapan likuiditas itu dikit. Dia kena sahabat atas bawah dua ekor panjang. Itu Kapok saya saya paling nggak yang kayak suka. gitu, Min. Kenapa? Kapok yang kayak gitu. Iya, itu udah resiko market. Soalnya kita nggak tahu kapan market itu sepi. Iya. Pada token itu ditinggalin itu kita nggak tahu. Soalnya yang seperti saya bilang kita nggak tahu masa depan. Ya mau gimana lagi, pasrah. Oh iya, Mil, itu kalau di trading di mana? Di kripto itu ada jamnya nggak sih, Mil? Yang efektif gitu, mungkin ada jam-jam berapa gitu. Ada, ada. Soalnya saya lihat, oh Minjul tengah malam terus gitu. Itu ada jalan ceritanya. Hmm. Kalau mau trading yang stabil, sebenarnya kalau buat yang mau stabil ya tunggu market rame. Kalau waktu Indonesia Barat kamu start jam 7 malam. Oh, Cuma jam 7 malam ingat ya SL kamar suka lebar, sabetannya luar biasa. Tapi nyampe target tuh cepet banget. Usahain hmm. hari Selasa sampai dengan hari Kamis, Jumat juga boleh. Oh, Senin, Minggu, Sabtu itu likuiditas likuiditas rendah banget. Kenapa tanggal jam 7 malam itu open market London sama New York. Market oh, pasar duit masuk cor-coran. oke, Nah, forex dong ya. iya sama kok kayak forex. Orang Oh, putaran duitnya ke sono-sono aja. Bahkan kripto tuh makan pangsa, pasang duitnya receh. Kripto duitnya dikit banget di pangsa pasar. Tapi ngefek lah karena kripto market capnya kecil sekali. Duit masuk segitu juga gerak banget gitu. iya, iya. Nah, terus kamu kenapa kalau scalping saya banyakkan jam 9 malam sampai jam 12 malam ke atas. Itu market udah mulai tenang, sesi siangnya atau sorenya atau US buka, tapi likuiditas masih besar. Jadi harga Hmm. geraknya masih kelihatan. Paling parah apa sesi Asia paling brutal. Ya, Hmm. betul. Ya, Sisi Asia jam berapa tuh? Asia sama sesi Sydney segala macam Frankfurt itu sebenarnya dari jam 5 pagi, jam 6 Oh, sampai jam 2 siang. Itu paling brutal adalah jam 5 6 sampai jam 9 itu harganya bikin pengen orang tuh serasa pengen jedotin pala ke tembok. Tapi untuk capai target cepet, Min. Kenapa? Kalau untuk mencapai target cepat, walaupun memang risikonya lumayan besar Ya, jam-jam segitu. betul. Sebenarnya nggak ada yang masalah ini sih, cuma buat pemula ini Cuma kalau Iya. kita kan bodo amat ya, asal ya udah Udah gitu amat. kan. Cepat atau lambat ketutup kan. Cuman emang Iya. ngeselin juga kadang harusnya TP 1-2 menit karena kita scalping M1 pun jadi harus 1 jam 2 jam kalau marketnya nggak jelas gitu kan. Nah, Iya, betul. untuk anak yang pemula kan tadi udah katakanlah kita asumsiin sudah ngerti, udah siapin money management segala macam. Saya masuk nih ke future atau spot nih. Nah, tekniknya begini. Kelihatan nggak ini trading view saya? iya, kelihatan. Pairnya apa yang saya buka? Huma. UMA USDT P. Apa?
Cuma Puma USDT. Oh, salah itu. Hmm? Salah. Yang itu kan berantem banyak webnya ya. Sebentar aku share lagi. Huma. Nah, ETH ya. Kelihatan nggak? ETH. Ya kelihatan. Nah, caranya gini, kalau yang itu kan udah connect, soalnya yang Huma udah connect ke akun. Nah, yang ini belum connect. Kalian caranya gini, exchange kalian masing-masing, kalian buka di trading panel. All broker, cari broker yang kalian pakai apa. Exchange-nya. Misalkan, saya lagi pengen buka OKX nih, katakanlah. Masukin OKX, diklik. Ini apa sih? Correction. Oh, karena dibuka sebelah sono ya. Nggak apa-apa, kita connect. Masuk, dikonekin nanti. Semua sama kok, kecuali Bijet ya. Bijet ada IAP key, ribet. Nanti kalian suruh masukin ini, ketika authorize, nanti kalian suruh masukin password atau apalah. Kalau kan udah masukin duluan ya. Jadi udah ke save. Nah, baru ntar connect nih. Nah, ketika udah connect ke sini, nanti kalian bisa trading di thread nih. Nah, jangan trading lewat platform. Ntar akan mempersulit kalian. Nah, caranya gini. Kalian Sorry buka. Min, ini pakai akun gratis nggak apa-apa? Masih bisa? Nah, masih bisa. Kalau akun gratis kalian bukanya buat, tapi itu demo ya kalau akun ini ya. Oh ini mesti ikut trading view yang berbayar gitu ya? Enggak, gratis. Oh, gratis TradingView mah gratis. Oke. Gratis nggak masalah kok. Mm. Jadi kalau buat yang latihan nih belum takut-takut nyoba, kalian masuk ke paper trading ya. Paper trading gratis. Enggak, maksudnya gini Min, mau trading dengan cara seperti Linjol ini Eh, dikonekin ke OKX itu dengan trading view eh, akun free-nya trading view itu bisa di Oh, bisa 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 bisa. bisa Oke, bisa oke. bisa 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 banget. Apa saya pakai namanya? kok bang, aman. Ya, aman itu My Air ya. Nah, Aman. gratis, udah itu enak lagi. Nah, Ya. kita tadi gue nyampe mana gue lupa ya. Tadi paper trading. Oh iya, kita masuk OKX atau paper trading untuk demo latihan ya. Kamu bisa pakai Bybit, OKX segala macam. Misalkan aku pengen beli contoh nih. Aku lagi cinta OKX soalnya Bybit nyebelin minggu kemarin. Error sampai aku tarik dana dulu untuk Bybit nanti dulu. Curhat dikit. Kemarin OKX nyebelin, sekarang Bybit. Kan balik ke OKX, besok pindah ke Binance. Nah, nanti kalian sebelum trade, kalian pencet tombol trade di sini. Kan ini current simbolnya ini zero kan, non tradable simbol. Berarti saya masuk salah nih Bybit nih. Caranya gimana biar sponsornya dapat OKX semua? Kalau OKX semua, Bybit semua. Kalian klik di sini. Ini OKX-nya kalian centang nih. Biar muncul pair yang di tradingin di OKX. All resource-nya kalian masukin OKX. Kalau Bybit, Binance ya. Kan contoh aku pakai OKX. Nah, nanti di sini kalian bisa pilih ada swap atau future. No, bebas all type. Kalau spot, kalian bisa tradingin spot. Swap, future index, fundamental. Saya nggak pernah coba aneh-aneh ya. Saya nggak mau pusing, saya langsung swap. Misalkan untuk di future. Ini kalian coba aja. Saya nggak belum pernah sih coba fundamental index nih bisa di tradingin. Aku baru tahu nih. Ini baru tahu, nggak ngasih tahu. Nggak, ini kan soalnya nggak kebiasaan buka ya. Kalau future dia di swipe sama spot. Nah, katakanlah saya mau masuk swipe. Jadi kamu bisa bisa ini juga. Kamu bisa cicil BTC, spot kamu klik, kamu katakanlah BTC, BTC USDT ya. Nah, non tradable. Oh, ini karena akun aku yang ini akun future. Sorry. Harus di switch dulu. That's my fault. Berarti kita ubah langsung ke swipe dulu ya. Ini kan akun tempur. Nah, contoh buka USDT. Nah, ini aku hilang ya. Nah, nanti kalau udah masuk, beda-beda ya tiap pair ya. Tekniknya gini. Kalau saya anak-anak yang baru ya, kalau kan belum tahu. Kalau anak-anak lama udah tahu. Saya selalu akun tempur saya cadangin. Entah kadang 500, kadang 1000. Saya bertempur di sana. Ketika udah profit 200, 400, atau 500 segala macam.
Saya WD 400 500 transfer lagi. Saya reset lagi akun saya jadi 1000. Kalau lagi pengen gope ya gope aja. Jadi ada 2 benteng pelapis pelindung saya. Tujuannya apa? Kalau kalau saya hilaf, OKX-nya error segala macam, saya yang hilang paling cuma gope atau 1000. Tapi kalau saya masukin dana saya semua ke future, let's say, masukin kayak misalkan si A. Nah, saya nggak mau ngomongin soal nominal ya. Soalnya seluruh harta dia yang di wallet transfer semua ke Unfiltered. 10.000, 20.000, 30.000. Kalau saya reference, internet saya ngaco segala macam. Pas lagi mau pasang SL tiba-tiba mati lampu, internet nggak jalan atau Telkomsel error, kena liquid semua kan 10.000 hilang. Tapi kalau saya cuma masukin akun tempur saya 500.000, paling 500 sama 1.000 doang yang hilang. Paham ya? Di pertahanan kita ada 2 lapis. Oke, paham. Nah, saking segitunya loh gitu. Jadi duit tuh nggak boleh coba-coba main sembarangan gitu. Nah, terus kalau udah katakanlah ini saya modal 1.000 contoh. Nah, saya mau resikoin 0,5%. Katakanlah. Contoh, misalkan saya mau resikoin 0,5%. Kita mau masuk di pair apa nih buat contoh nih? USDT aja, Min. Hah? USDT. Hah? USDT. USDT. Ya. Iya, ini USDT semua. Oh, Oh, oh kita coba cari ya token yang enak ya. Kita trade. bentar ini nih. Aku ada Ini gue mau AP buy aja nih, deh. kayak hajar nih. Kenapa? AP. 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 Ya, Gak nongol. AP. Oh, APT. APT. AP doang, Min. Gak Gambar ada di apa? OKX. Nggak ada. Random aja lo ya. Busuk nih OKX Udah, emang. sok. Kita cari yang enak ya tokennya. Nah, kalau kalian screening, besok aku ajarin deh cara screening mandiri ya. Kalau anak-anak lapangan udah tahu. Kalau yang udah biasa, udah cukup gini aja langsung ngeliat chart gini. Tapi kalau yang belum biasa ada cara screeningnya kok. Ini Dodo kayaknya bagus nih. Si Dot nih. Dot kemarin gue cuan dari Dot. Nggak tahu cuan nggak kali ini. Oke, masuklah. Nah, ini dot nih lagi turun ya. Iya, saya juga temu nih. Iya, ini kan lagi konsolidasi nih. Iya. Tunggu. Nah, market structure shift nih. Bisa buy. Target sini nih. Coba aja ya. Ini kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Buy sell sama aja. Iya. Nah, nih contoh. Ini kita bicara MM dulu ya. Kalau aku tadi nggak pakai libet kok, teman-teman. Kalau anak-anak kayak si Cuan Hunter segala macam udah pada tahu ya kalau ini. Nah, yang penting adalah yang saya mau kasih tahu adalah money management. Katakanlah saya 1.000 USDT nih. Kalau udah pasang ini enak, kalian cukup USDT risk. Saya katakan saya mau taruh 5% kegedean ya. Berapa nih? USDT risk saya masukin $5 lah ya. $5. Nah, ini stop loss saya masukin di sini 0,003021. Nah, take profit katakanlah tinggiin lah 0,03 Nah, saya udah ini cross ya wajib ya, jangan isolated. Saya udah nggak peduli leverage, mau leverage saya rata kanan saya nggak peduli. Karena saya udah kunci di sini. Kamu lihat deh, mau leverage saya rata kanan segala macam. Ini saya mau SL saya geser ke sini $5. Saya geser ke sini $5. Saya geser ke sini $5. Di platform mana bisa? No. Saya udah nggak peduli leverage margin aneh-aneh. Saya cukup ini aja nih pakai kunci. Nangkep nggak maksudnya? Iya, bisa begitu. Nah, ini selamatin karena ini berhubungan sama Excel saya nanti. Karena kalau Excel kalau kamu nggak pakai sistem ini, MM kamu berantakan di platform, Excel kamu udah berantakan. Nah, contoh, kalau kamu bisa instant order juga, tiknya di nolin. Kamu bahkan bisa pasang SL di sini. No, kamu udah tahu nih kalau rugi kena berapa, ini segala macam. Ini kan sama ya kalau di platform exchange ya, sama ya. Nah, kalau cuma maksudnya saya di platform itu nggak rancang seperti ini. Platform itu Iya, kamu sadar nggak? Apalagi kalian trading di 1 menit. Kalian mau entry harga udah gerak-gerak dulu. Kalian iya, entry, benar-benar. kadang ada plesetan harga meleset. Akhirnya MM kalian berantakan. Iya, benar-benar, Min.
Emang platform dirancang gitu, bukannya exchange nggak bisa ya, exchange nggak mau karena dia ngejar volume. Oh. Intinya dia gimana caranya bikin kalian ketagihan entry terus, telat entry meleset ada slippage saya mereka ada untung. Oh alah, jahat juga. Heeh. Ini saya nggak berani terlalu bilang di free ya. Kalau di ini elit atau kenyataan. Tanya deh senior-senior sini. Senior-senior udah ngerasain tuh. Bandingkan yang udah nge-bridge ke trading view sama enggak. Ini senior-senior gak ada yang ngomong nih. Gue sendiri deh tadi. Apa? Aman, Min. Tuh, aku kena XL, Min. SL biasa hantam aja nih. Kayak kita hajar ambil contoh deh di sini ya. Langsung hajar ya. Ini sebenarnya harus tunggu masuk sini nih. Cuman karena di sini ada SL kita hantam cross 50 saya buktikan langsung. 50. Oh, nggak ngefek kan? Ini kan dia pakai sell stop, sell limit ya. Ini sebenarnya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kita mau pakai juga sama. Cuman saya mau rapiin biar kalian gampang lihatnya. 3021. Ini 03130. Sama aja kok sell limit sama ini. Ini cuma buat contoh aja modify. Nah, ini saya tutup ya. Sell limitnya saya ilangin. Oh, mau hilang sih, nge-lag internet gua. Nah, ini kelihatan angkanya. Kelihatan ya dolarnya ya. Tuh, sama aja kan? Iya benar-benar. Udah trading tuh gitu-gitu aja. Jadi andai kan saya kehilangan $5, saya tetap akan pasang $5 lagi. Gitu seterusnya. Ini buat contoh ya. Nanti kalau saya trading wajib sabar nunggu. Misalkan saya menunggu area sini. Ini nggak boleh langsung masuk. Kalian harus tunggu nanti ada candle rejection. Artinya area ini direspek. Gitu. Ini buat contoh saya mau kasih tahu loh. Andaikan saya entry di sini, kadang-kadang kan FOMO nih teman-teman. Saya ada sinyal di sini, katakanlah harga nunggu di sini kayak nggak akan kejemput nih. Kalian pakai sistem ini langsung pancung di sini. Kalian di sini juga SL $5 tetap. Cuman nggak enaknya RR-nya di sini udah nggak $14 berkurang karena kamu nego di bawah gitu. Oh. Dapat ya? Iya paham. Entry di sini pun kenanya $5 di bawah. Pakai ini dulu. Ini kalau kamu udah paham teknik ini, even pemula baru kenal kripto udah bisa trading. Tapi kalau kamu nggak pakai yang pakai cara saya, kamu katakan baru kenal OKX, kamu baru kenal Binance, coba aja trading di platform mereka, puyeng pasti. Iya. Soalnya saya kemarin baru daftar Binance, coba trading di platform mereka. Aduh, puyeng banget. Iya, ujung-ujungnya kalian udah pede nih, saya udah hitung nih Excel saya segini-segini nih, bla bla bla. Pas masuk kok angkanya berubah ya? Gue Iya geser benar. sini, sono gede. Gue kecilin di sini, sono lebar. Pusing sendiri, nggak entry sedangkan harga jalan terus, betul nggak? Iya benar. Nah, kayak gitu, gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Itu sebenarnya udah dari sesi satu video dua sih. Ini nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang mau tanya, terutama yang tadi loh. Itu tadi penting loh. Tanya, yuk Masih silakan. ada orang dah. Pusing. Sih sebenarnya pengen nanya, cuman nanti mungkin pertanyaannya akan muncul ketika udah mulai ngisi. Iya Angel. betul, itu betul. Jadi kalian pelajari konsepnya, nanti kalian praktek ya. Prakteknya nanti di demo dulu ya, wajib demo. Kenapa? Karena ketika kalian nanti praktek, saya yakin kalian akan ngerasain ada kapan namanya stop loss berturut-turut. Ketika entry error atau gimana, nah kita discuss gitu. Oke. Di sini banyak senior-senior kok, jadi kalian bisa bantu. Nah trading tuh cuman gitu-gitu aja. Trading tuh nggak usah pusing. Jadi kita mainnya probability. Nggak usah teknik yang aneh-aneh. Contoh ya, saya ambil contoh nih. Sebodoh-bodohnya saya lah, saya nggak usah trading. Cuma kalau time frame 1 menit, OKX jeleknya gitu sih. Kalau 1 menit tuh banyak gap gitu. 3 menit baru kelaran rapi. Nih, saya nggak ngerti trading. Saya bikin teknik bodoh dengan saya. Kalau candle sebelumnya merah, dominan merah, saya cari sell. Candle ini saya cari sell nih. Ya, sell. Risknya $1 dulu katakanlah. Kalau kena SL $1. Kena SL 1. Ini candle mulai hijau, saya buy nih. Risknya masih $1. Dapat TP, ya ini BEP. Saya masih hijau di sini, saya cari hijau. Buy. Oh SL hilang $1.
Saya mau nge-sell nih di sini nih. Nah, dapat TP $1. Iya. Even saya nggak ngerti technical pun cuan gitu. Gak usah sok-sokan, marking kayak ngelukis gitu. SL mah SL aja. Yang penting MM. Kalau udah kembali ke MM, udah kalian selamat. Oh, paham, paham, paham. Ya, tapi harus tahu juga ya, tahu area demand supply untuk optimasi M3. Karena kalau kita entry tengah-tengah sini, RR-nya takutnya pincang gitu. Nah, untuk cara-cara entry, kalian yang anak-anak baru tonton ini aja, tonton video aku. Jadi nanti tinggal backtest. Nah, ini jadi ada alasan ini kenapa saya entry-nya di sini, SL-nya di sini. Contoh, sebenarnya saya cuma main di time frame 15. Saya cuma ngeliat ini nih. Ini hijau, hijau. Dua candle ini. Saya breakdown ke lower time frame. Ini kan hijau ya. Saya akan kena liquid jika tren ini candle ini merah ngelebihin ini. Karena kedua candle ini supply, ini demand. Itu udah pasti. Ini multi time frame fraktal. Tuh, tuh. Sebenarnya di sini sih ya. Cuman udah nggak apa-apa. Kan contoh pancung ya. Di sini. Sebenarnya target realistis saya cuma di sini. Cuma karena saya ngelihat ekspektasi trennya masih naik nih overall. Saya ekspektasi lebih. Jadi nanti ketika dia udah sampai profit sini atau profit setengah, saya geser SL saya ke sini. Naik lagi saya geser SL ke sini. Atau saya partial close. Buka akun OKX kamu sebelah, kamu bisa partial close. Tadi kan saya $5 di sini. Katakan sampai TP sini nih. Saya tutup posisi saya $4 dulu. $1 biarin go to the moon atau SL. Saya selamatin profit dulu. Gitu triknya. Gitu. Gitu aja sih. Oke. Ada yang mau tanya? Halo? Kalau kamu mau nanya, Ya. Nah, saya kalau saya biasanya kalau di aplikasi Bitget tuh biasanya leverage-nya saya pentokin, nanti saya masukinnya nih misalkan modal nih 100 juta, kan saya resikokan ini kan 1%, berarti kan 1 juta. Nanti saya atur tuh biasanya nominal USDT-nya tuh berapa, paling yang sampai SL-nya ini maksimal tuh ruginya 1 juta gitu. Kalau kayak gitu gimana? Oke aja sih. Nggak ada masalah ya? Gak ada masalah. Yang penting kamu punya 100 juta. Kalau 1 juta berarti itu berapa persen? 0,1 ya? 1%. 1% ya? Gak apa-apa. Satu Gak persen. masalah. Gak masalah. Oh, oke. Berarti sejauh ini udah benar. Ya, yang penting kamu Ya. siap. Kamu kehilangan 1 juta. Tapi kalau secara persentase hitungan ya kalau 100 juta, 1 juta masih oke. Tapi kan kadang ada orang ada yang punya 100 juta nggak rela kehilangan 1 juta. Nah, paling kecilin lagi. Kayak gitu aja sih. Oke, oke. Hmm. Itu udah good. Mm-mm. Hmm. keren. Hmm. Ada lagi? Better TP1 berapa persen? Oh, kalau aku TP setengah aja aku 95%. Kalau naik ke TP1, jadi kadang saya lihat nih, intinya kalau target kamu terlalu pendek, kamu close partial close-nya harus besar. Biar nanti yang sisanya kena SL itu ketutupnya nggak gitu-gitu gede banget. Tapi kalau kamu lagi, katakan saya kamu pasang posisi nih, kamu target TP3, kamu lagi makan, lagi main, nggak ngeh, pas balik ngelihat udah TP1, kamu bisa tutup 85%. Tapi kalau kamu lihat nih udah TP2 nih, kamu partial close-nya 75% aja. 25% biar cacing jadi naga, lebih gede. Jadi makin besar target kamu di sini dunia PTP, kamu partial close makin kecilin. Tapi kalau kamu takut nih market lagi kocok-kocok hari Sabtu Minggu nih kan nggak jelas nih. Bisa SL segala macam kamu nggak yakin. Cuma sampai sini kamu nggak ini setengah kan, half profit kan. Ini kamu bisa TP-in 95%. Sisanya 5% udah biarin bodo amatin. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Nangkep nggak? Nangkep ya? Kamu mau nanya Kak, satu lagi. Ya Arbi. Sebenarnya kalau pakai margin yang besar, tapi kita ngandelin profit cepet gitu, gimana? Jadi udah untungnya lumayan nih, pakai leverage tinggi terus langsung close posisi. Menurut saya nggak worth it. Kamu auto Hmm. biru close jatuhnya. Kalau kalau ujung-ujungnya kelihatan profit, nah itu kebohongan, ilusi, manipulasi. Nanti ketika kamu lose, kamu nego-nego, kamu nggak tutup-tutup. Begitu nggak? Kalau Tapi lose kalau kamu bisa nego nggak? konsisten, Saya nggak yakin konsisten karena saya pakai EA pun segala macam ketika biru tutup dengan catatan ini ya kalau kalau kena SL kamu kalau udah SL lebar kamu kena liquid minusnya kamu tahan
Itu enggak. Tapi kalau kamu konsisten auto biru close, tapi ketika kamu salah posisi juga langsung tutup buru-buru, itu oke. Minimal 1/1. Oh ya, oke oke. Nah, jadi kamu bermain cara hedge fund. Cuma kalau hedge fund kan dananya gede ya. Hedge fund dari kadang nggak nyampe target, dia tutup. Cuman dia udah persiapin cadangan dana. Kalau memangnya dia salah posisi, dia nggak rela tutup, dia locking. Di locking hedging, open posisi baru lagi. Dia akan mitigasi, dia akan ngarahin trennya berubah, ngambil likuiditas, dia akan pasang order palsu di deep of market atau order book biar harga nyampe ke sana, ambil dia lepas posisi pasif ordernya dicabut loh, pasif ordernya jebakan biar harga nyampe ke likuiditas dia tutup. Cuma kita kan retail, intinya RR lah, RR itu wajib. Kalau kamu Wajib. auto biru close-nya 0,5%, ya kamu harus siap ketika harga turun 0,5%, kamu harus tutup. Selama RR kamu nggak sehat, atau SL kamu terlalu lebar, kamu capek. 10 kali TP, 1 kali salah, kamu misalkan kamu tutup, kamu hilang 5 kali profit. Nggak worth it. Oke Dapet ya. oke. Kecuali kamu pakai EA HTF, High Time Frequency Trade. Cuman setahu saya di forex di kripto belum ada botnya. Kripto jujur ya, robotnya masih bego-bego gitu. Kalau di forex oke gitu. Harus pakai tools gitu. Maksud saya bicara jangka panjang ya gitu maksudnya. Oke oke. Nah, soalnya kalau pakai teknik kamu itu kamu harus hati-hati. Kamu salah satu kali itu efek ke belakang-belakangnya gitu maksud aku. Kamu ngerasa nggak pengalaman selama ini? Kamu konsisten nih profit 10, 20, 30, 40, 50. Karena dana kamu besar, kamu harga naik dikit langsung dapat puluhan ribu atau berapa ribu rupiah gitu ya. Atau baru naik geser dikit udah dapat 10% kamu tutup. Itu oke. Tapi pernah nggak meleset? Ya pernah sih kebablasan. Pas meleset gede nggak langsung? Hilang nggak profit kamu yang sebelum-sebelumnya? Iya hilang. Capek nggak? Itu maksud aku. Iya sih. Oke. Ngerti. Apa namanya? Jadi nggak ada hitam putih-putih ya. Oke, selama kamu nyaman dan kamu bisa kontrol resikonya. Karena buat saya trading itu nggak ada yang ngegacor, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting resiko pikirin dulu. Kayak saya nih, saya nggak tahu nih bakal SL atau apa, saya nggak tahu. Tapi saya siap rela kehilangan $5, ya udah saya pasang tes gitu. Oke Dapat ya. oke oke. Dapat Jadi dapat. jadi saya nggak ada gelisah mau mau harga SL, saya ketawa-tawa aja bisa jelasin. Coba saya pasang langsung all in di sini margin penuh. Saya ngejelasinnya nggak fokus pasti. Gitu kan. Tangkap ya. Iya nangkap. Ada yang mau tanya lagi yang lain? Atau kamu mau nanya lagi? Intinya Eh, kalian udah join nih. Ya, udah join. Jangan mau rugi. Maksimalin. oke. Nah, Min, ya, gimana sih Min tentuin daerah itunya, sinyalnya gitu Min? tentuin area sinyal. Iya, ini maksudnya sinyalnya dapat dapat dari mana gitu loh? Patokan Mimin apa? Maksudnya alasan saya entry gitu. Hmm, Oh, itu ada sebenarnya di sesi 1, sesi 5. Cuman kali ini kan aku nggak bahas detail ya. Eh, kalau teknik saya akan ngelihat di market order flow yang kalau yang kemarin ikut kan kalian buka ke coin glass atau apa itu kan ada yang heat map tuh tebel-tebel ya kan. Cuma kalau heat map tebel-tebel kan diukur. Jadi sebenarnya kalau saya udah nggak usah lihat order book atau Bloomberg terminal segala macam, saya tahu di sini ada harga bandar. Jadi bandar masuk. Well ya institutional order ya. Cuma kalian seringnya nyebutnya bandar, gue jadi ngikut gitu. Well bandar. Sebenarnya institutional order area. Jadi bandar masuk nih. Ini bandar masuk di sini. Cuman udah ke mitigasi, udah diambil-ambil, udah ke trigger ordernya. Sebenarnya di sini, sini aja. Ini saya ambil ready base ready. Ini saya ambil bandar kecil yang FOMO, ambil di sini. Nah, ini nggak sembarangan. Ini kamu nonton video saya. Nonton dulu, nanti kalau bingung baru tanya. Karena kalau yang kamu udah ikutin cara saya, harusnya nanti kamu udah ngerti cara saya marking di sini pun kamu marking di sini. Jadi nggak pakai feeling. Kalau selama ini kamu belajar teknikal kan gini. Ada orang gambar narik pattern begini. Oh kamu udah ngerti, kamu dikasih chart yang kosong. Kamu narik chartnya beda nanti. Pattern kamu bisa begini. Belum lagi bentuk pattern baru kamu nego, repen, harga SL geser lagi begini. Demand-nya beda-beda. Itu menurut saya udah subjektif. Sesuatu yang subjektif, hasilnya subjektif. Nggak konsisten. hmm. Dapat ya? Nah, biar kamu nggak bingung untuk pemula,
biar nggak bingung untuk memula. Ini pantau aja nih area pucuk-pucuk. Pucuk-pucuk ini udah pasti order besar. Yang bisa gerakin harga cuma order besar. Nih, ini udah pasti area bandar, area bandar, area bandar. Kalau dia masalah ke mitigasi jebol, gak usah pusing. Yang jelas well di sini dibantai, kalah sama IT yang di sini. Masalahnya kita tahu nggak IT mana yang bakal menang? Gak ada yang tahu. Kalau kamu udah pasang order di sini, kamu harus terima itu kena SL. Tapi kalau kamu baru pasang order limit, kalian pantau reaksi konfirmasi, kalian nggak masuk. Kalau masuk konyol. Buat saya ini area demand supply bukan area entry, cuman area spot, area pantau. Saya cuma mau lihat harga masuk ke area demand, di respect nggak? Kena SL saya. Kalau di respect, itu artinya saya ya kan kalau misalkan di respect ini artinya demand ini bekerja, probabilitas saya besar untuk masuk. Tapi kalau ini ditembus, nggak di respect, nggak bentuk pola petir naik begini, harga nggak respect, saya cancel order. Dapat ya. Nah, contoh saya kembali lagi nih kayak yang tadi. Ini kan tadi saya ambil bukti contoh time frame 15 ya. Nah, time frame 15 saya yang di sini saya kena SL nih. Di sini nih. Artinya analisa saya kan tadi cuma sampai sini, udah selesai. Saya udah salah di sini. Apakah saya tahu di sini ada bandar tiba-tiba buang barang sini nggak sini, nggak ada yang tahu. Yang penting analisa saya di sini. Saya batasi dulu ya, time frame 15 menit. Kalau saya nggak batasi nanti saya bingung. Di bawah ada demand, di bawah ada demand. Nggak kelar-kelar. Dapat ya? Contoh kayak kayak gini lagi nih. Nah, katakan saya udah kena SL. Apakah saya berani entry di sini? I don't think so, karena target pendek cuma di sini. Kecuali ini tembus, kalau ini tembus, oke, target masih setengahnya di sini. Ya saya nunggu, biarin SL ya udah gitu. Karena kalau dengan kamu yang tepat, segala macam ujung-ujungnya recovery kok, recovery. Jadi SL itu udah makanan sehari-hari, udah biasa gitu. Dapat ya kesimpulannya ya, nonton videonya, mulai belajarnya, ambil pucuk-pucuknya dulu. Ada yang mau tanya Berarti lagi? yang tadi kan 5 kali apa yang Hmm. dari dana 1% kan dibagi 5 kali, Hmm. 5 kali trade kan. Itu Hmm. misalkan seandainya kalau lima-limanya SL, balik lagi dari awal lagi. Iya, betul. Harus balik dari awal. Atau misalkan kalau misalkan ya TP, hitungnya udah reset dari awal lagi gitu. Betul. Kelemahannya adalah kamu Oh, untuk BEP-nya lebih lambat, gitu aja. Tapi kalau kamu barbar, kadang-kadang kayak aku nih, kalau dana apa profitnya udah lumayan, kayak kemarin kan profitnya lumayan tuh dari 1.000 dapat 400 lah ya. Andai kan kayak sekarang nih saya 5 nih. Gini, saya mau profit, saya mau cepat gulung nih. Satu atau dua nih, apa namanya? Saya udah rugi $5. Saya timpah $10 itu berani. Saya lipat gandain. Jadi sekalinya benar ketutup semua. Itu boleh. Dengan catatan dana udah untung, profit compounding. Tapi dengan konsekuensi kalau salah minusnya makin gede, balik. Minimal 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 saya adalah profit saya apa? Saya berspekulasi adalah nggak boleh sampai ke BEP lagi gitu. Mentok-mentok BEP lah. Jadi saya bisa ambil profit saya untuk trading itu oke. Digulung, digulung. Jadi tergantung persiapan kamu, strategi kamu. Saya ke toilet dulu ya sebentar, kebelet. oke. Halo? Halo? Yuk, Udah, ntar aku minum dulu ya. yuk. Hmm,
Apalagi ya yang mau dibahas ya, psikologi kan udah kebentuk ya karena dari MM palingan. Oh, satu lagi, usahain trading, hmm, jangan, kalau bisa ya jangan share signal before atau orang ngelihat kamu trading segala macam. Itu beban kamu 2 kali. Itu penting. Nangkep nggak maksudnya? Halo? Jangan share sinyal. Usahain orang nggak boleh tahu dana kamu berapa, kamu lagi buka posisi apa, atau kamu nge-share. Kayak aku nih, misalkan saya nge-share nih di diskusi umum itu karena terpaksa ya buat promosiin elit. Tapi itu sebenarnya ngeganggu psikologi banget. Usahain jangan. Tetaplah tertutup rahasia. Jadi kamu nggak ada beban, nggak ada tanggungan ke orang lain. Soalnya Hmm. ketika kamu ada ngerasa tanggungan beban yang lain, ketika kamu kepikiran, nah kita kan manual ya trading nggak pakai bot atau apa ya. Trading kamu keganggu, meskipun kamu udah ikutin sistem, tapi kamu nggak fokus. Jadi sistemnya kamu mungkin ada yang kamu skip kelewat karena kita manusia. Nah terus kalau yang kedua adalah ketika kamu lose berturut-turut, udah capek segala macam stop dulu. Nangkep ya? Jangan paksain trading. Hmm. Tunggu dulu. Kayak saya nih, saya kalau udah lose berturut-turut 8 kali atau 9 kali, saya stop. Kalau saya nggak stop, habis dana saya. Meskipun saya udah ikutin sistem, kadang-kadang kalau kalau udah panik, kalau auto bego, sistem berantakan. Tapi ketika dengan saya stop, esoknya saya apalagi MM-nya udah matematika yang di Excel itu ya, cepat atau lambat, entah 1 minggu, segala macam itu ke recovery. Bahkan untung. Dan yang ketiga, usahakan jangan sampai minus 30% dari total aset kamu. Kalau udah minus sampai 30%, itu berat kamu naikin. Karena berhubungan sama psikologi. Dari sini kamu dapat sesuatu nggak? Artinya kalau cuma 30%, saya harus gedein kapital. Kebutuhan saya sebulan, let's say 10 juta atau 20 juta. Otomatis kamu harus siapin balance trading minimal itu adalah sebenarnya sekisaran 100, 200, 300, sampai 500 juta loh. Sebenarnya. Besar ya. Lumayan. Itulah kenyataan trading seperti itu. Kapital nggak bohong. Kapital itu amanin aset. Kamu kalau punya 100 dolar atau enggak segala macam, ya kamu trading aman susah. Bisa sih, cuma kamu dapetnya kecil kalau mau trading aman. Itu jangan heran, hedge fund itu ngumpulin dana investor begitu. Reksadana kumpulin dana masyarakat begitu. Kenyataannya memang seperti itu. Kamu kalau mau cacing jadi naga, segala macam ya investasi yang tadi yang balik ke spot itu BTC. Tapi itu pun dengan konsekuensi adalah kamu nggak narik-narik dan BTC terbang gitu. Oke, tapi ingat spot itu leverage 1:1. Dia naik 100%, kamu cuma dapat 100%. Artinya kalau kamu modal 100 juta cuma naik dapat 200 juta. Makanya jangan heran BTC orang ngarepin gain gede, nggak pernah narik yang modal investasi, udah biarin bertahun-tahun. Halo? Ya. Oke, Min. Oh, dapat ya. Nah, jadi aku kembali lagi ya ke yang ini apa namanya? Ke yang share screen, ke yang ini nih Excel. Nah, kelihatan ya. Nah, ini yang penting. Ini untuk backup kamu. Andaikan kamu future kena liquid, habis di sini nih. Liquid. Kamu kan tiap bulan ini lagi, tapi jangan sampai habis ya, usahain ya gitu, amit-amit. Kalau kamu kan lagi rugi segala macam, kamu kan di sini tiap tiap bulan bekerja terus nih dapat duit 30%, alokasi lagi injek di sini. Nah, backupan kamu sebenarnya di sini di Bitcoin ini. Ini yang jadiin kamu kaya nanti. Ini juga bisa jadi kaya sih ya. Kalau aku sendiri pribadi jujur spot aku kecil banget. Kalau aku tempurnya di forex kebanyakan. Tapi kalau di kripto aku tempurnya di ini. Bahkan yang buat kasih aku dapat duit gede ini di future di sini nih. Ini dapatnya receh karena emang naruhnya kecil. Dapat ya. Recehnya minjul mah gede meren.
Enggak, kecil, beneran kecil. Wah, anak-anak yang lama tahu. Saya mah di kripto unyil-unyil, yang gede di forex gitu. Itu juga baru belakangan ini dapat dana dari investor, sama ada dari funding gitu. Nah, jadi apa namanya? Intinya pecah aset kalian dan apa namanya? Nggak usah takut, trading itu perjalanan. Cepat atau lambat itu akan kaya. Nah, dengan catatan kamu bermain dengan investasi yang sehat. Nah, tujuannya dengan money management yang ini, andaikan kamu gagal di sini, kamu kan masih punya tabungan sekunder. Saya kapok nih, segala macam, atau saya mau invest lagi, saya mau usaha mau ini saya gagal nih. Kamu masih punya dana di sini, kamu bisa pakai. Itu maksudnya. Ini gagal pun paling kamu kesel doang, sedih. Tapi hidup kamu tetap berjalan. Kamu nggak hari ini makan daging karena ini besok makan tempe. Nggak tadinya mobilnya Porsche gara-gara ini gagal, nggak kamu jual ganti mobil mobil LCGC segala macem. Itu kan karena ini nggak teratur ininya. Dapat ya maksudnya ya. Yap. Karena kita nggak tutup fakta ya, nggak tutup mata ya. High risk high return itu udah hukumnya. Hukum alami. Kamu dapetin untung gede, resiko gede. Orang yang bisa jackpot miliaran itu pasti resikonya gede. Kalau dalam jangka waktu cepat. Kecuali dia investasi lama. Kayak misalkan saya investasi Bitcoin nih, receh-receh 6 juta nih aja. Jangan remehin loh. Kalau memang Bitcoin naiknya pro rata, itu 4-5 tahun kemudian dengan asumsi dengan linear apa namanya dengan volatilitas range of rate through rank yang sama, itu harusnya ada ratusan juta loh ini kamu dapat loh. Dengan catatan BTC naik. Iya. Jangan remehin, kayak gini aja deh logika. Kamu punya 21.200.000. Kalau uang kamu nggak kamu apa-apain, kamu endepin aja. 1.200.000 kali sebulan. Oh kecil ya, cuma 14.400 ya. Nggak jadi deh, lama. Kalau nggak diinvest ya receh ya anjir ya. Receh dulu. Iya nggak Belum diinvest kena ya. inflasi. Kenapa? Belum kena inflasi. Iya 10 tahun cuma 144, belum kena inflasi. Kalau Kak Beningan kalau punya 1,2 invest deh udah. Bener itu bener. Nggak jadi deh. Nggak jadi. DCA Minjul. Hah? DCA. Oh iya DCA. No Kanani akhirnya open mic. Iya Kanani, apa kabar? Kamu sombong sekali nggak open mic kemarin. Jadi Kanani bukan sorenya. Iya. Profitnya Iya. pasti banyak tuh. Oh iya dia investor sejati dia. Enggak sih. Enggak ya. Kemarin kan dia ini santai-santai aja Bitcoin anjlok. Oh iya karena dia tipikal orang spot. Jadi dia nggak ini. Oh iya satu lagi ya. Iya benar Kanani. Karena kalian boleh belajar sama Kanani kalau soal spot. Dia rajanya. Jangan kepincut ini ya teman-teman. Persentase gede. Betul. Ini jebakan. Oh, makanya orang mentor-mentor ngefomoin profit 20.000%. Ini semua ilusi. Ini semua ilusi. Kenapa saya katakan ilusi? Katakanlah kamu punya 1 miliar. Satu yang lebay, 100 juta lah dulu yang kecil-kecil lah. 10 juta lah. Atau enggak 10 juta lah ya karena nih ya misalkan kita. Gocap aja gocap 50. Hah? DCA tuh ya waktu bear. Ya waktu Yang bear. benar. Jadi misalkan dulu waktu aku ngumpulin Bitcoin, pertama kali itu invest Bitcoin waktu di harga pucuk itu tahun berapa ya? 2023 ya? Harga 900 Kak ya? Iya, pertama kali nyoba itu. Sebelumnya kan aku saham sama ini apa